Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mamas Guru. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai teorema faktor. Jadi, teorema faktor adalah lanjutan dari materi teorema sisa. Jadi, jika Qx adalah faktor, nah ini faktor dari polinom Px, maka Px jika dibagi oleh Qx akan bersisa 0. Ya, ini mirip dengan teori faktor pada bilangan ya. Jadi kan 2 itu faktor dari 6. Maka 6 kalau dibagi 2 ya tentu sisanya 0. Ya, jadi teorinya dasarnya dari pembagian pada bilangan. Nah, secara khusus ini jika Qx atau pembaginya berupa bentuk X dikurangi A, di mana A adalah suatu bilangan, maka berlaku, nah ini yang jadi penting. Jadi X min A adalah faktor, maka berlaku P dalam kurung A, itu nilainya adalah 0. Ya, ini berkaitan dengan materi teorema sisa sebetulnya. Sekarang kita akan membahas contoh soal yang pertama. Jika X min 2 adalah faktor dari X pangkat 3 min 4 X kuadrat plus Px min 6, tentukan nilai P. Oke, berarti kata-kata ini kan sangat mirip dengan kata-kata materi jika X min A. Ya, berarti otomatis 2 ini sebagai A. Atau A-nya adalah 2. Faktor dari polinom Px, nah berarti yang ini adalah Px. Maka, nah ini ya, yang penting tadi berlaku PA nilainya 0. Berarti PA-nya 2, nilainya 0. Berarti kita tinggal mengganti saja X yang ada di sini dengan 2. Berarti 2 pangkat 3 min 4 kali 2 kuadrat ditambah PX. Nah, PX-nya 2. Nah, kali 2 kurangi 6. Berlaku sama dengan 0. Kita tinggal melanjutkan proses perhitungan ini. 8 dikurangi 2 kuadrat 4 kalikan 4, 16. Ditambah 2P dikurangi 6 sama dengan 0. Yang ini min 8 ya. Ini min 6, berarti min 14. Berarti min 14 bisa kita pindah ruas ke sisi sebelah kanan, nanti jadi plus. Otomatis P-nya adalah 7. Nah, ini adalah nilai P yang kita cari untuk contoh soal yang pertama. Sekarang kita akan membahas contoh soal yang kedua. Jika X kuadrat min 2X min 8 merupakan faktor, maka ya faktor dari ini, tentukan nilai A min B. Nah, secara teori, karena ini faktor, berarti bisa menggunakan konsep yang tadi, yaitu kalau faktor, maka Px dibagi Gx sisanya 0. Ya, itu konsep dasarnya, yaitu ketika ini dibagi X kuadrat min 2X min 8, sisanya 0, maka ini berupa faktor. Nah, berarti kita bisa membagi ini, X pangkat 4 min 5X pangkat 3 min 6X kuadrat plus AX plus B dibagi dengan ini, sisanya harus 0. Nah, untuk membaginya bisa pakai Horner, bisa pakai metode bersusun. Ya, itu bisa menjadi salah satu solusi, dua solusi untuk menyelesaikan soal ini. Cuma kita akan membahas menggunakan teorema faktor, yaitu dengan cara pembaginya ini kita faktorkan ya. X kuadrat min 2X min 8 ini kan bisa kita faktorkan, yang dikali ketemu min 8 jumlahnya min 2 adalah X min 4
dikalikan X plus 2. Nah, di sini kita ingin mengubah jadi bentuk X min A. Ya, ini berarti X sudah berbentuk X min A, yaitu 4. Maka ini sebagai A. Nah, X plus 2 maknanya X dikurangi min 2. Maka untuk yang ini berarti A-nya adalah min 2. Nah, karena ada 2A, ya kita namai A1, yang ini A2. Nah, konsepnya apa? Kalau X min A itu adalah faktor, maka ini PA sama dengan 0. Berarti kita punya dua nilai, yaitu PA yang pertama, berarti P4 sama dengan 0. Dan yang kedua adalah P min 2 sama dengan 0. Ya, kita tinggal memasukkan. Tentu polinom yang ini, X pangkat 4 dan seterusnya ini yang kita anggap sebagai PX. Nah, sekarang kita sudah mengetahui P4 nilainya 0. Berarti 4 kita masukkan ke sini ya. Semua huruf X diganti 4. Berarti menjadi 4 pangkat 4 dikurangi 5 kali 4 pangkat 3 dikurangi 6 kali 4 kuadrat ditambah AX ya, berarti tambah 4A karena huruf X-nya diganti 4 ditambah B sama dengan 0. 4 dipangkatkan 4 berarti 256. Ini dikurangi 4 pangkat 3 adalah 64. Kemudian dikalikan 5 ya, berarti 320 dikurangi 4 kuadrat 16 kalikan 6 96 ditambah 4A plus B nilainya 0. Di sini kalau kita kurangi 256 dikurangi 320, maka kita peroleh 64 ya. 64 min 64 maksudnya dikurangi 96. Berarti kita peroleh min 160 ya. Ini kita peroleh min 160. Nah, ini kan nanti dipindah ruas ke sisi kanan ya, agar yang kiri hanya berupa variabel 4A plus B sama dengan berarti 160, karena min 160 kalau dipindah ruas tentu jadi positif. Ini kita anggap sebagai persamaan yang pertama. Kemudian P min 2 sama dengan 0, langkahnya sama ya, huruf X-nya semuanya diganti min 2. Berarti kita peroleh min 2 pangkat 4 dikurangi 5 kali min 2 pangkat 3 dikurangi 6 kali min 2 kuadrat ditambah A kali min 2, berarti min 2A ya. Oke, kita tuliskan dulu A kali min 2, nggak masalah. Tambah B, ketemunya 0. Kemudian di sini min 2 pangkat 4 ya, berarti 16. Ini min 8 ya, min 2 pangkat 3 min 8 kali min 5 plus 40. Kemudian ini min 2 dikuadratkan 4 kali min 6, berarti min 24. Min 2A plus B sama dengan 0. Ini kita peroleh 16 tambah 40, 56 dikurangi 24 ya. Berarti kita peroleh 32. Positif ya. Kalau dipindah ruas berarti jadi negatif. Sehingga kita peroleh min 2A plus B nilainya min 32. Ini kita anggap sebagai persamaan yang kedua. Nah, untuk space mengerjakan ini, yang ini saya hapus dulu ya. Nah, sekarang tinggal kita eliminasi dan substitusi ya dari persamaan pertama dan yang kedua. Berarti 4A plus B ketemu 160.
Kemudian min 2A plus B ketemu min 32. Di sini koefisien yang B sudah sama, tinggal langsung kita kurangkan, yaitu 4 dikurangi min 2, 6A, B-nya habis, 160 dikurangi min 32, ditambah 32 ya, 192. Ini kalau kita bagi 192 dengan 6, kita peroleh A-nya adalah 32. A32, kemudian ada informasi untuk persamaan yang pertama adalah 4A plus B ketemu 160. A-nya 32 ya, 4 kali 32 ditambah B, nilainya adalah 160. Berarti 4 kali 32, 128 ditambah B, nilainya adalah 160. Berarti 128 bisa pindah ruas jadi min 160 kurangi 128, 32. Sehingga karena dua-duanya nilainya 32, berarti A min B sama dengan ya 32 dikurangi 32. Maka hasil akhirnya untuk contoh soal yang kedua adalah 0. Sekarang kita ke contoh soal yang ketiga, yaitu salah satu faktor dari x pangkat 3 plus 2x kuadrat min 5x plus b adalah x min 2. Tentukan faktor lainnya. Oke, karena di sini faktornya adalah x min 2, di mana ini sebagai A, ya, 2-nya sebagai A, dan ini kita anggap sebagai px. Nah, tentu karena x min 2 itu adalah faktor, maka P2 nilainya adalah 0. P2, ya berarti x-nya semuanya kita ganti dengan 2. 2 pangkat 3 plus 2 kali 2 kuadrat min 5 kali 2 ditambahkan P, hasilnya harus 0. Ini 8 ditambah 8 dikurangi 10 ditambah P sama dengan 0. 16 ini ya, dikurangi 10 berarti 6 ditambahkan P, hasilnya 0. 6 bisa pindah ruas ke kanan jadi min, berarti P sama dengan min 6. Berarti bentuk ini Px-nya adalah x pangkat 3 plus 2x kuadrat min 5x min 6. Ya, karena P-nya min 6 berarti ditambah min 6. Sama saja dikurangi 6. Nah, x min 2 adalah salah satu faktornya. Artinya, ini kalau dijabarkan menjadi x min 2 kali sesuatu. Ya, ini makna dari pemfaktoran kan. Sehingga sesuatu ini tentu adalah hasil dari x pangkat 3 plus 2x kuadrat min 5x min 6 dibagi oleh x min 2. Nah, kita pakai Horner saja ya, yang mudah. Nah, pakai Horner, berarti semua angkanya kita tuliskan di sini 1 ya. 1, kemudian 2, min 5, dan min 6. Ya, semua angkanya kita tuliskan. X min 2, berarti kan pembuat nolnya 2. 2 kita tuliskan di sini. Lalu, dengan konsep Horner, satunya turun, nanti operasinya selalu tambah. 1 kalikan 2, 2, kita tuliskan di sini. 2 tambah 2, 4. 4 kali 2, berarti 8. Min 5 tambah 8, 3. Ya, 3 kalikan 2, berarti 6, ditambahkan 0. Nah, ini kan sisanya memang 0, ini sisa. Nah, yang ini tentu kita anggap sebagai hasil. Kemudian, yang paling kanan tentu itu adalah konstanta. Positif 3, ya. Yang sebelah kirinya adalah yang variabel X,
ini juga positif, dan yang paling kiri tentu variabel yang lebih tinggi pangkatnya, yaitu X kuadrat. Sehingga ketika X pangkat 3 plus 2X kuadrat min 5X min 6 dibagi oleh X min 2, nah ini hasilnya, yaitu X kuadrat plus 4X plus 3. Nah ini masih berupa bentuk kuadrat, artinya masih bisa kita faktorkan sekali lagi, yaitu kita faktorkan yang ini ya, X min 2 nya tetap, berarti yang ini X kuadrat plus 4X plus 3 difaktorkan jadi X plus 1 kali X plus 3. Nah ini berarti ini kalau diubah jadi bentuk perkalian adalah yang ini, sehingga kalau salah satu faktornya adalah X min 2, maka tentukan faktor yang lain. Ya, tentu faktor yang lain yang dimaksud soal ini adalah yang X plus 1 dan juga X plus 3. Ya, ini jawabannya berarti X plus 1 dan X plus 3. Nah, seperti ini ya cara menjawabnya. Sebelum video ini saya akhiri, sudah saya siapkan latihan soal untuk kalian untuk menguji seberapa paham kalian terhadap materi yang sudah tadi saya sampaikan. Bila masih ada materi yang kalian merasa kesulitan, silahkan bisa diulang kembali, barangkali ada informasi yang terlewat. Namun jika sudah diulang dan masih merasa kesulitan, silahkan bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekian dulu pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.